Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate salah satu koin cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana sekarang ini gue buka di exchange Bybok dan untuk kondisi market sekarang sudah kebakaran lagi nih. Di mana Bitcoin turun 3,92%, Ethereum turun 5,32%, Litecoin 6 persenan, Bitcoin Cash 7 persenan, dan pastinya beberapa altcoin pun terseret oleh arus Bitcoin. Wow, ini udah merah-merah nih ya semua nih. Wow. Oke, jadi langsung saja yang bakalan gua bahas sekarang itu adalah koin Bitget di mana si koin Bitget ini mempunyai good news terbaru nih. Oke, kita cari dulu di favorit. Nah, di sini ada koin Bitget ya. Jadi langsung saja kita cek dari segi chartnya dari koin Bitget dan sekarang dia mengalami penurunan 4,53% dan untuk harganya di 0,60 belakang 0,3608 dolar. Nah, jadi kira-kira ada good news apa sih dari koin Bitget? Jadi ada salah satu subscriber gua yang bertanya, "Bang, bahas koin Bitget kayaknya ada good news baru nih. Sekarang Bitget bisa dibeli pakai uang," katanya. Sebetulnya pertanyaannya nggak salah ya, nggak salah pertanyaannya, gue tidak menyalahkan juga. Cuman di sini untuk Bitget dari dulu pun kita membelinya pakai uang gitu ya. Apabila kita ingin membeli koin-koin apapun gitu untuk aset digital ya, semua pun dibelinya pakai uang, bukan pakai daun. Jadi sejak kapan Bitget bisa dibeli pakai daun? Cuman ya mungkin sekarang ini bisa dibeli langsung menggunakan, fiat money gitu ya, nggak perlu kita tukar dulu menjadi USDT seperti itu ya. Jadi langsunglah dari kartu debit dibelikan ke koin Bitget. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Nah, sekarang gue sudah masuk di akun Twitter resminya Bitget, di mana sekarang dia telah memiliki followers 161.367 followers. Dan di sini ada 4 hari yang lalu yang di pin ya atau yang disematkan lah. Dan di sini ada 13 jam yang lalu nih dari retweetan Change Now ya. Bersama dengan Bitget dan Swapjon underscore IO, kami menawarkan harga yang ditingkatkan Bryce hanya untuk 3 hari. Cukup ikuti 3 langkah mudah. Yang pertama, ketuk tautan atau link yang ada di sini. Yang kedua, pilih change now underscore IO. Dan yang nomor 3, dapatkan Bryce Anda dengan diskon 20%. Nah, jadi ini kurang lebih ada sebuah promosi lah ya dari change now ini bersama si Swapjon underscore IO. Ya, yang berkolaborasi lah kurang lebih seperti itu. Dan di sini, nah ini jadi informasi, good news-nya adalah ini ya, dari si Bitget nih. Makanya ada sebuah pertanyaan dari subscriber gua, katanya si Bitget sekarang udah bisa dibeli langsung pakai uang. Oke, jadi di sini kita sedikit ulas nih ya. Di sini ada Guardarian men-tweet atau mengumumkan berita bagus lainnya untuk Bitget Farm. Sekarang Anda dapat membeli Bryce dengan kartu kredit atau debit dengan USD, INR, Euro, dan mata uang fiat lainnya. Dapatkan Bryce langsung di guardarian.com. Nah, jadi si Guardarian ini adalah salah satu platform yang memiliki kartu kredit ataupun debit ya karena dia mungkin sudah bekerja sama dengan seperti Visa ataupun Mastercard gitu ya kurang lebih seperti itu dan bukan cuma Guardarian saja gitu yang memang sudah mempunyai kartu kreditnya. Di mana Binance pun sudah, bekerja sama gitu ya dengan Mastercard. Ada Crypto.com juga mempunyai kartu kredit dan ada BitPay. Pokoknya banyak banget gitu, bukan hanya Guardarian saja. Nanti untuk, jawabannya atau ulasannya kita bahas ya mengenai kartu kredit ini seperti apa sih. Nah, nanti kita bahas pokoknya ya. Dan di sini ada 1 hari yang lalu nih ya, jadi kemarin itu memang ada sebuah perbaikan. Pembaruan rantai Bitget kami mengalami downtime pada penjelajah kami dan node lain karena lalu lintas yang padat. Kami memigrasikan node kami dan akan segera langsung kembali ya. Jadi kemarin itu memang diadakan pengumuman seperti ini, kita tidak bisa melakukan transaksi khususnya untuk yang di wallet gitu ya. Jadi karena memang ada sebuah pembaruan atau sedang ada maintenance lah bahasanya jadi kemarin itu apabila kita ingin melihat dari Brainscan.com itu nggak bisa ya, karena memang sedang ada pembaruan, tapi nggak lama itu langsung bisa lagi.
Jadi udah cepat lah gitu ya untuk dari pembaruannya nggak berhari-hari. Dan di sini ada 18 jam yang lalu. Ini yang menarik sih menurut gua ya. Masalah terselesaikan, kami menambahkan 2 penjelajah lagi sebagai Brightscan.com untuk blockchain kami. Lebih banyak validator sedang ditambahkan, benang ditutup. Nah, jadi sekarang ini si BitGearBrace akan menambahkan beberapa validator gitu ya untuk mengurus blockchain ya dari setiap transaksi. Kurang lebih seperti itu. Intinya sekarang dia sedang menambahkan atau memperbanyak lagi validator di blockchain BitGearBrace BRC20. Ini yang lebih menarik gitu supaya mungkin bisa menangani ataupun menanggulangi beberapa masalah dari downtime seperti tadi gitu ya dari setiap transaksi jual atau beli atau pengiriman gitu ya mengarbit ya intinya ini dari validatornya ditambahkan lah lebih banyak. Oke, dikutip oleh Coindex.com. Investasi kartu kredit dan kartu debit kripto yang perlu Anda diketahui. Nah, jadi di sini kita akan bahas sedikit mengenai kartu debit ataupun kartu kredit ya. Yang sekarang itu si Bitgarbas bisa dibeli menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit melalui platform Guardarian. Saat memilih kartu yang tepat, penting untuk mempertimbangkan tingkat hadiah, batas pengeluaran, batasan regional, dan persyaratan lain seperti taruhan atau staking. Nah, jadi di sini untuk kartu kredit, kenapa sekarang banyak gitu ya exchange-exchange yang mengeluarkan kartu kreditnya masing-masing dengan catatan mereka pun bekerja sama langsung gitu ya dengan Visa ataupun Mastercard. Pokoknya banyak sekali exchange-exchange ataupun platform lah kurang lebih seperti itu. Karena di sini ketika kita nih sebagai pengguna atau, sebagai investor apabila kita ingin memilih kartu kredit ataupun kartu debit, di sini yang perlu kita catat adalah ini penting katanya ya untuk mempertimbangkan tingkat hadiah. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan nih apabila kita menggunakan kartu Binance, nah itu, feedback untuk kita apa atau keuntungannya buat kita apa gitu ya dan kita bandingkan dengan beberapa kartu kredit yang dimiliki oleh exchange lain. Seperti ya kita bandingkan juga dengan Guardarian, kita bandingkan lagi dengan Crypto.com, kita bandingkan lagi dengan BitPay ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita cari yang memang benar-benar memiliki feedback kepada kitanya itu lebih besar dan lebih tinggi dan dari tingkat transaksinya itu cari yang murah ya kurang lebih seperti itu nih. Dan di sini pun dari batas pengeluarannya dan batas regional. Pastinya di situ pun ada beberapa persyaratan-persyaratan dari setiap exchange gitu ya yang telah bekerja sama dengan kartu kredit dan juga debit. Dan di sini ada kartu debit kripto versus kartu kredit kripto. Nah, di sini jadi ada sebuah perbandingan ya antara kartu debit dan juga kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dan debit kripto terus berkembang dengan pelanggan Visa menghasilkan 2,5 miliar dolar pembayaran dalam kartu yang terhubung dengan kripto pada kuartal fisikal pertama tahun 2022. Baik kartu kredit kripto dan kartu debit memungkinkan pemegang untuk membayar barang dan layanan dengan mengubah cryptocurrency menjadi mata uang fiat pada titik pembayaran. Nah, jadi memang ini salah satu kemudahan gitu ya buat kita apabila kita ingin membeli koin-koin cryptocurrency. Khususnya si Bitgearbrace ini yang sekarang kita bisa membeli langsung menggunakan kartu kredit ataupun kartu Visa gitu ya. Jadi apabila kita ingin membeli, kita mempunyai kartu Visa gitu ya, khususnya dari, yang dikeluarkan dari platform Guardarian itu ya, karena sekarang, si Bitgebras ini tersedia hanya di kartu kreditnya Guardarian. Untuk di kartu kreditnya Binance itu belum bisa ya, karena memang si Bitgebras ini belum listing di Binance. Jadi, sekarang apabila kita ingin membeli menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit, itu hanya bisa menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh Guardarian saja. Untuk di kartu-kartu yang lainnya itu tidak bisa ya. Nah, dan di sini pun ada beberapa exchange-exchange dengan, ketentuannya masing-masing, dengan keunggulannya masing-masing gitu ya. Di sini ada Coinbase nih yang pertama, yang kedua ada kartu debit BitPay, yang ketiga ada Crypto.com. Yang pertama di sini Coinbase Card, kartu debit Visa yang memungkinkan pengguna mendapatkan kembali kripto di setiap pembelian. Nah, artinya setiap orang yang menggunakan kartu kredit dari Coinbase atau kartu debit dari Coinbase nih. Jadi setiap investor melakukan pembelian gitu ya, itu akan mendapatkan kripto kembali gitu. Jadi, seperti refleksi lah bahasanya gitu ya, ketika kita membeli koin A gitu, nanti nggak lama kemudian kita akan mendapatkan, koin tambahan gitu ya, kurang lebih seperti itu nih, program yang diadakan oleh Coinbase Card. Di sini ada kartu debit BitPay, Mastercard prabayar yang langsung mengisi ulang saldo Anda tanpa konversi. Nah, di sini untuk dari program BitPay sendiri, di mana untuk investor yang melakukan prabayar nih, yang langsung mengisi ulang saldo Anda tanpa konversi. Jadi, untuk para pengguna kartu dari BitPay ini nggak perlu di-convert gitu ya. Jadi di sini memang ada sistem convert sendiri gitu. Ada sistem convert otomatis ya untuk para pengguna kartu debit BitPay. Dan di sini ada kartu, dari Crypto.com Visa Card nih ya.
kartu prabayar yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan dana menggunakan transfer rekening bank, kartu kredit atau, debit lainnya atau cryptocurrency. Nah, jadi untuk si Crypto.com ini kayaknya yang lebih banyak peraturannya gitu ya. Jadi kartu prabayar yang memungkinkan pengguna gitu di sini bisa menambahkan atau menggunakan sebagai transfer ke rekening bank. Di sini untuk kartu kredit dan debit lainnya pun atau cryptocurrency ini lebih banyak programnya nih untuk si, kartu Crypto.com. Dan di sini termasuk ada Binance nih ya. Beberapa kartu debit kripto seperti kartu Visa Crypto.com mengharuskan pengguna untuk mempertaruhkan token asli di platform mereka untuk jangka waktu tertentu agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu. Sementara kartu lain seperti kartu Visa Binance akan memberikan hadiah cashback tergantung pada saldo rata-rata bulanan BNB pengguna. Nah, jadi ini udah jelas ya di antara beberapa penyediaan kartu di beberapa exchange yang paling banyak, persyaratannya itu adalah Crypto.com Visa Card. Berbeda dengan Binance gitu ya, di mana di sini ada kartu Binance, dia pun akan memberikan cashback gitu, tergantung pada saldo rata-rata bulanan, BNB pengguna. Nah, jadi buat investor yang menggunakan kartu dari Binance, jadi buat, investor yang menghold koin BNB sebanyak-banyaknya itu akan diberikan cashback yang lebih banyak lagi gitu. Apabila kita hanya menghold atau menahan dari koin BNB-nya sedikit, ya mungkin cashback pun sedikit gitu ya. Jadi dihitung sesuai dengan koin BNB seberapa banyak yang kita punya ya. Jadi kurang lebih seperti itu nih ya dari beberapa perusahaan yang mengeluarkan kartu debit dan juga kartu kredit. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi untuk koin Bitgearbest ini memang sekarang betul sudah bisa dibeli langsung menggunakan uang, tapi lebih tepatnya lagi bisa dibeli menggunakan via kartu kredit dan juga via debit gitu ya atau kartu debit lah. Di mana di situ pun tadi, udah kita ulas gitu ya beberapa platform atau beberapa exchange yang telah mengeluarkan kartunya masing-masing itu, mempunyai programnya pun masing-masing dan juga syarat dan ketentuan. Dan untuk yang lebih banyak programnya dan juga lebih banyak persyaratannya itu adalah kartu Crypto.com. Jadi buat orang-orang yang ingin menggunakan ataupun ingin mendapatkan kartu dari Crypto.com, kalian harus menghold koin asli dari Crypto.com yaitu koin Kronos gitu ya. Apabila kalian tidak meng-hold koin Kronos itu tidak akan dikeluarkan kartunya. Makanya untuk dari persyaratan dan juga programnya lebih banyak yaitu, kartu dari Crypto.com. Berbeda dengan, perusahaan-perusahaan lain atau platform-platform lain seperti Coinbase Card, BitPay, dan juga Binance. Nah, apalagi untuk Binance. Jadi orang-orang yang menggunakan kartu dari Binance apalagi meng-hold atau mempunyai koin BNB yang banyak atau sebanyak-banyaknya itu akan diberikan cashback-nya pun lebih banyak lagi, lebih besar lagi ya. Apabila hanya memiliki koin BNB-nya lebih sedikit, ya mungkin dari cashback-nya pun sedikit. Itulah kelebihan dan kekurangan dari beberapa exchange ataupun platform yang mempunyai kartu kredit dan juga kartu debitnya masing-masing. Oke, semoga saja nih dengan adanya kemudahan bagi para investor untuk membeli koin Bitgearbest ini, harga Bitgearbest bisa melambung tinggi ya. Kita doakan saja nih untuk para Bitgear Army nih ya, kita mengharapkan untuk si koin Bitgearbest bisa kembali lagi ke ATH-nya. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.